Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan melaksanakan praktik coaching model Tirta kasus 3 yang berperan sebagai coach saya sendiri Bapak Misbahuddin dan coach adalah Ibu Irmayani serta pengamat adalah Ibu Mulgawati. Ya. Baik, mari kita mulai praktik coaching model Tirta ini. Assalamualaikum Pak Misbah. Waalaikumsalam Ibu Irma. Maaf Pak, boleh mengganggu waktunya Pak, sebentar. Boleh Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik Ibu Irma. Ada keperluan apa nih pagi-pagi ini? Sepertinya ada yang serius. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ya Pak, ada sedikit yang mengganggu konsentrasi pikiran saya Pak. Saya butuh bantuan Bapak. Bisa tidak? Oh begitu, baik. Kita bicarakan di ruangan saya saja ya Bu. Mari silakan masuk. Makasih Pak. Terima kasih banyak nih Pak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Ada masalah apa ini? Apa yang bisa saya bantu Bu? Ya Pak, begini Pak, kemarin pengawas kan melakukan supervisi di saat saya mengajar di kelas. Pengawas tampaknya keberatan Pak ketika saya mengajar tanpa memakai buku teks. Oh begitu ya Bu Irma. Coba Bu Irma bisa ceritakan lebih detail lagi bagaimana prosesnya sehingga ini menjadi permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Iya nih Pak, saya merasa sedih sekali dan pokoknya karena mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah karena waktu pengawas melakukan supervisi saat saya mengajar di kelas, saya tidak menggunakan buku teks, padahal saya tetap menggunakan sumber-sumber belajar yang lain dan tetap mengacu pada kurikulum yang digunakan di sekolah ini, Pak. Oh, seperti itu ceritanya ya Bu. Katanya Ibu butuh bantuan dari saya. Kira-kira apa yang ingin Ibu hasilkan dari pertemuan dan tujuan sesi kita hari ini? Iya Pak, saya ingin mendapat solusi dari diskusi kita hari ini. Saya punya tujuan, saya ingin mendapat solusi yang tepat Pak, supaya Bapak Kepala Sekolah dapat memahami dan memaklumi pembelajaran saya bersama siswa saya di kelas. Kemudian kejadian saat Bapak pengawas supervisi itu tidak seperti itu Pak mestinya. Oh Ibu Irma ini butuh solusi. Tapi menurut Bu Irma, kira-kira adakah solusi yang sempat muncul di pikirannya Bu Irma untuk mengatasi masalah saat ini? Atau adakah tantangan atau hambatan Ibu dalam menyampaikan permasalahan ini kepada kepala sekolah? Begini Pak, saat ini saya berpikiran bahwa saran dan masukan dari pengawas tentang penggunaan buku teks ada juga benarnya, tetapi perlu menggunakan sumber-sumber lain sehingga semakin lengkap dan semakin banyak sumber belajar, murid semakin merdeka dan mengeksplorasi pembelajaran yang paling penting Pak, tetapi sesuai panduan kurikulum yang saat ini digunakan. Itu Pak. Iya ya Bu. Saya sangat setuju yang disampaikan oleh Ibu Irma. Lalu bagaimana penggunaan buku teks
sesuai dengan keinginan Bapak pengawas? Sebenarnya saya lebih begini Pak ya, kalau untuk disuruh memilih menggunakan buku teks dan sumber-sumber lain, sebenarnya saya lebih suka menggunakan sumber-sumber belajar lain deh Pak kayaknya, karena melihat respon siswa yang sangat luar biasa, mereka lebih antusias untuk belajar. Tetapi saya juga ingin mengikuti saran dari Pak Pengawas agar materi yang disampaikan sesuai dengan acuan teks dan kurikulum yang ada di sekolah kita. Itu saya kira sangat bagus, Bu. Karena ini sudah terlanjur menjadi permasalahan, lalu bagaimana kira-kira strategi yang Ibu Irma akan lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Begini Pak, saya punya ide. Saya akan mencoba membicarakan masalah ini ke kepala sekolah agar pembelajaran yang saya gunakan di kelas dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan murid. Apalagi saat ini kita harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapannya, minatnya, profil belajar murid, itu membutuhkan pembelajaran yang merdeka belajar, Pak. Itu menurut saya. Ya. Bagus sekali Ibu Irma. Saya kira strategi yang baik untuk mengatasi permasalahan. Tentu bagaimana komitmen Bu Irma untuk bisa mewujudkan dan menindaklanjuti strategi ini bisa menjadi sebuah solusi terhadap permasalahan Bu Irma berdasarkan hasil pembicaraan kita hari ini. Ya Pak, saya akan sesegera mungkin menemui Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya atas kejadian yang terjadi di kelas saya kemarin, serta menyampaikan aspirasi saya mengenai pembelajaran yang bervariasi demi mewujudkan merdeka belajar. Ya, saya kira ide yang bagus sekali dari Ibu. Memang harus begitu ya Bu, harus berani berinovasi dalam pembelajaran. Kita ini sudah bicara panjang lebar. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Iya Pak, sekarang saya merasa tenang dan lega Pak, sudah mengetahui apa yang saya lakukan agar masalah saya ini cepat selesai. Iya, baik Bu. Saya pun ikut merasa senang karena Ibu sudah mendapatkan solusinya. Semoga permasalahan ini juga memang cepat selesai ya Bu. Insya Allah Pak, terima kasih atas bantuannya sehingga saya sudah menemukan solusinya. Sekarang saya pamit ya Pak, karena saya mau masuk lagi mengajar ke kelas. Ya, baik Bu. Terima kasih kembali. Semoga masalah ini cepat terselesaikan. Nanti setelah bertemu kepala sekolah, kita perlu berdiskusi kembali. Kapan kita akan mengadakan tindak lanjut dari sesi kita hari ini, Bu? Baik, terima kasih ya Pak. Nanti deh Pak, setelah saya bertemu dengan kepala sekolah, saya menghubungi Bapak lagi ya untuk berdiskusi selanjutnya. Baik Bu, jadi terima kasih kembali. Iya Bu, sebelum Ibu meninggalkan tempat ini, dapatkah saya mengetahui perasaan Ibu setelah berdiskusi dengan saya? Ya Pak, terima kasih. Perasaan saya sangat lega Pak ya. Lega, sudah siap bertemu kepala sekolah dan mengutarakan pendapat saya. Makin semangat lagi untuk berproses dan semoga pengalaman ini saya jadikan pembelajaran untuk kedepannya ya Pak. Baik, terima kasih Ibu Irma. Demikian praktek coaching model Pirta kasus 3 dan selanjutnya kami persilakan kepada pengamat untuk memberikan tanggapannya.
Silakan Ibu Mulgawati. Baik Pak, terima kasih. Praktik coaching yang Bapak Misbahuddin lakukan dan juga Ibu Irma sangat luar biasa, berjalan dengan sangat baik. Saya mencatat beberapa dari hasil percakapan Bapak dan Ibu yang sangat luar biasa. Yang pertama terkait masalah tujuan. Tadi di percakapan Bapak itu menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Koci sudah sangat jelas, yaitu dia ingin mencari solusi atas permasalahan pada saat supervisi mengajar, di mana pada saat itu Ibu Irma ini mendapat masalah dengan buku teks yang dipermasalahkan oleh Bapak pengawas karena tidak menggunakan buku teks saat mengajar. Kemudian pada identifikasi, coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa yang disarankan oleh pengawas itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi itu bisa untuk menjadi tambahan sebagai sumber belajar dalam mengeksplorasi materi pembelajaran di kelas. Kemudian mengenai rencana aksi, tadi coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik dengan kepala sekolah, dengan pengawas, dan dengan dirinya sendiri tentang sumber belajar ini. Kemudian rencana aksi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach. Tadi coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya sebagai misalnya tambahan sumber belajar dalam eksplorasi materi pembelajaran di kelas. Kemudian pada tanggung jawab di sini coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata membuat coach menjadi semakin yakin akan keputusan atas solusi yang diambil. Seperti itu hasil dari pengamatan saya atas praktik coaching yang Bapak dan Ibu lakukan. Tadi sangat luar biasa Bapak Ibu. Seperti itu. Demikian Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Mulgawati yang sudah memberikan tanggapan atau mengamati praktik coaching kami tadi. Semoga bermanfaat. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.